Lihat, ini ijazahnya yang disebut-sebut Joko Widodo. Runyam, begitu dielah hancur dia. Ijazah milik Joko Widodo 1120. Huruf A-nya dalam bahasa Jawa mencotot. Sebagai ahli digital forensik ya, kita hanya berhak memeriksa dokumen-dokumen digital ya, bukan produk analog. Tidak ditemukan peristiwa pidana seperti yang disampaikan oleh Pendumas. Direktorat Tindak Pidana Umum melaksanakan penghentian penyelidikan. Polemik tudingan ijazah palsu Jokowi kian melebar usai berbagai tudingan diumbar di Roy Suryo CS tuding ijazah Jokowi dibuat di Pasar Pramuka. Polisi pun lakukan gelar perkara khusus, namun pertanyaannya, mampukah kebenaran segera tercetus? Inilah episode ke-33 di Poin Investigasi. Saya Diputro Bahagia. Saya akan menelusurinya, saudara, dan mencari bukti. Saudara, tak berhenti di desa KKN Jokowi, saya lanjutkan investigasi di Pasar Pramuka, Jakarta, yang dituding oleh Roy Suryo CS sebagai tempat dibuatnya ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo. Begini, Bung Roy Suryo, tudingan ijazah palsu Jokowi dibuat di Pasar Pramuka ini memang sudah menjadi perbincangan publik. Tapi yang harus dibuktikan adalah lokasinya. Anda berani menunjukkan lokasinya? Ya, kalau lokasi bekasnya Pasar Pojok Pramuka yang terbakar ada. Kira-kira bekas kiosnya pun ada. Kalau bisa ngintip, bisa nggak kameranya, lensanya masuk gitu? Bisa. Joko Widodo harus mempertanggungjawabkan atas pemalsuan ijazahnya, bahwa kita pernah dipimpin oleh Presiden selama 10 tahun dengan ijazah yang palsu. Sekarang tolong dong, kepentingan hukum hak asasi Pak Jokowi sebagai terlapor juga harus dilindungi. Penyelidikan terhadap dugaan penggunaan ijazah palsu atau pemalsuan ini oleh Pak Jokowi itu sudah resmi dihentikan, sehingga sudah jelas bahwa ijazahnya itu asli. Bagaimana awal mulanya Anda berani mengatakan bahwa ijazah Pak Jokowi dibuat di Pasar Pramuka? Saya berani mengucapkan uraian-uraian itu karena datanya cukup kuat dan valid. Saya lacak, saya bisa pastikan bahwa ini produk daripada Pasar Pramuka. Ini kan fitnah-fitnah ini kalau kita tidak lawan dengan pembuktian yang nyata secara fakta, ini akan membuat mereka ini semakin semena-mena. Ada apa? Seorang betoni tiba-tiba muncul. Padahal itu semuanya omong kosong. Malah saya mempertanyakan beliau ini secara psikologisnya. Bahwa pada tanggal 22 Mei yang lalu penyelidikan terkait dengan tudingan ijazah palsu Jokowi dihentikan. Tapi polemiknya tidak berhenti. Dibentuknya hukum acara pidana ini, undang-undang tentang KUHP ini adalah untuk kepastian hukum. Kalau penghentian penyelidikan, menurut pengalaman saya selama 35 tahun 2 bulan di polisi, itu bukan kepastian hukum. Saudara, tak berhenti di desa KKN Jokowi, saya lanjutkan investigasi di Pasar Pramuka, Jakarta, yang dituding oleh Roy Suryo CS sebagai tempat dibuatnya ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo. Namun sebelum itu saya akan gambarkan sedikit, saudara, bahwa Pasar Pramuka berlokasi di Kecamatan Matraman, Jakarta Timur, telah beroperasi sejak tahun 1970-an dan menjadi salah satu pusat jual beli produk kesehatan dan obat di Jakarta. Memasuki periode 1980-an, salah satu sudut Pasar Pramuka yang disebut sebagai Pasar Pramuka Pojok di Kecamatan Senen, Jakarta Pusat berevolusi menjadi pusat jasa pengetikan skripsi hingga percetakan dokumen. Di tahun 1990 tersiar informasi bahwa bisnis percetakan gelap mulai menjamur di lokasi tersebut. Dan pada tahun 2015, Polda Metro Jaya mengungkap kasus pemalsuan dokumen di Pasar Pramuka Pojok dan menangkap sejumlah pemilik kios. Modus para pelaku adalah membuka kios percetakan atau pengetikan, namun melakukan pemalsuan KTP, kartu keluarga, hingga ijazah
serta dokumen lainnya. Lalu apakah temuan polisi di masa lampau ada kaitannya dengan tudingan ijazah palsu Jokowi yang dibuat di Pasar Pramuka? Saya akan telusuri secara langsung dari Pasar Pramuka, Jakarta Timur. Saudara, saya berada persis di atas dari JPO yang berada di depan Pasar Pramuka. Saya mendapat informasi bahwa yang dimaksud penuding tempat percetakan ijazah dalam tanda kutip milik Jokowi ada di sebelah sana, saudara, ataupun berada di Pasar Pramuka Pojok yang berlokasi di seberang dari Pasar Pramuka yang menjual obat-obatan. Saya berada di Pasar Pramuka, Jakarta. Saya akan menelusuri dan menguji secara langsung apakah betul ijazah dari Presiden ke-7 Jokowi dicetak. Tapi saya tidak akan sendiri, saudara. Saya hadirkan secara langsung penuding ijazah palsu Jokowi, Bung Roy Suryo. Bung Roy, apa kabar? Alhamdulillah baik. Oke, terima kasih untuk keberaniannya datang langsung ke Pasar Pramuka, Bung. Memang harus berani. Kita berkata benar, harus berani juga benar. Oke. Bung Roy, sebelum nanti saya akan meminta sejumlah bukti dari Bung Roy Suryo terkait dengan tudingan itu, saya akan hadirkan dulu, saudara, perbincangan saya secara langsung dengan Bung Betor Suryadi, politisi senior PDI Perjuangan yang juga sudah saya minta untuk hadir ke sini, namun belum berkenan. Saya akan hadirkan wawancara saya di tempat berbeda. Bung Betor, terima kasih untuk waktunya, Bung. Siap. Apa kabar? Sehat? Baik, alhamdulillah. Oke, Bung Betor, saya ingin konfirmasi, bagaimana awal mulanya Anda berani mengatakan bahwa ijazah Pak Jokowi dibuat di Pasar Pramuka? Ya, tentunya sekelas orang seumur kita dan juga kita punya status aktivis partai, kan nggak mungkin kita asal omong-omong kalau nggak punya data. Oke. Jadi saya berani mengucapkan uraian-uraian itu karena datanya cukup kuat dan valid. Oke. Saya berpikir kalau benar ini dibikinnya bukan di UGM, lantas di mana? Nah, saya terus menyebarkanlah informasi tentang jasa palsu ini ke kader-kader. Kan ada grup mencari tahu. Mencari tahu. Oke. Terus saya bilang, apakah kawan-kawan tahu nih ada isu ijazah palsunya Jokowi? Tahu bang, ada si Anu bang, ada si Anu. Disebut nama, disebut tempat. Nah, saya datangin. Dari situ terus saya lacak. Terus saya bisa pastikan bahwa ini produk daripada Pasar Pramuka. Sudah pasti di Pasar Pramuka. Bung Roy, bahwa yang pertama kali menyebutkan ijazah Pak Jokowi dicetak di Pasar Pramuka adalah Bung Betor, politisi senior PDI Perjuangan. Apa yang kemudian membuat Anda langsung mempercayai pernyataan dari Bung Betor? Ya, begini. Yang pertama adalah saya, Dr. Rismon, Dr. Tifa itu tetap pada pendirian. Kami percaya bahwa ijazah yang pernah digunakan oleh Presiden ke-7 Indonesia itu tidak benar. Memang kami waktu itu belum pada ketaknya. Nah, tiba-tiba ini seolah-olah seperti ada trigger bahwa kemudian di Pasar Pramuka, Bang Peter. Saya tidak langsung percaya. Saya kemudian berusaha kontak dengan orang yang mengerti betul ya tentang dunia intelijen. Sahabat saya dulu ketika saya masih di Komisi 1, mitra saya intelijen, ya itu di Pasar Pramuka, Mas, kemungkinan besar. Karena Pasar Pramuka inilah tempat di mana orang Indonesia itu tahu di sini bisa mencetak bahkan sampai visa Amerika saja lolos. Visa Amerika saja lolos. Okay. Dan itu dikatakan beliau. Dan di sini kalau kita melihat ini memang bukan Pasar Pramuka yang lama ya. Ini yang baru. Bekas-bekasnya dalam tanda kutip masih ada. Masih ada tempat-tempat yang menunjukkan kami tidak menerima lagi edit ijazah. Jadi tidak lagi. Berarti dulunya menerima. Artinya ini Pasar Pramuka Pojok lokasinya ya, betul. Bukan Pasar Pramuka yang kemudian menjual obat-obatan dan peralatan medis. Jadi hoax kalau ada orang mengatakan Pasar Pramuka udah nggak ada, masih ada. Menariknya, Mas, dan ini untuk pemirsa di Poin Investigasi juga tahu, rata-rata kalau itu ditanya kebakaran, orang-orang di sini menjawab bukan kebakaran. Bukan kebakar. Dibakar. Dibakar. Iya, itu akhir tahun lalu. Nah, puing-puingnya masih ada. Dan jejak di mana dulu ada terkenal namanya Pak Dosen. Nah, Pak Dosen karena dia spesial untuk mencetak hal-hal sifatnya adalah
untuk skripsi, disertasi, tesis, bahkan hasil dari tesis. Dan ternyata kita akhirnya tahu siapa Pak dosen itu yang akhirnya sekarang pernah menjadi pejabat wakil menteri. Itu adalah Pak dosen. Artinya Anda setelah melakukan konfirmasi berulang dengan sahabat Anda mantan anggota BIN, ya, kemudian Anda Binda juga meyakini bahwa kios yang kemudian mencetak ijazah Pak Jokowi itu dimiliki oleh Pak dosen. Saya sudah semakin mendekat ke sana karena tidak ada tempat lain di Indonesia yang mencetak selain di Pasar Pramuka. Tapi Anda berani menyebutkan, Bung Roy, siapa namanya? Loh, Pak dosen itu orang sudah terkenal. Itu Profesor P inisialnya. Profesor ya, P. Iya. Nama lengkapnya? Nama lengkapnya Paiman. Pak Paiman. Iya, jadi nggak apa-apa saya sebut karena Pak Paiman pun pernah WA kepada saya mengaku kalau beliau memang pernah punya kios di sini tahun 97, tapi beliau hanya mengaku sampai 2002. Menariknya, beliau hanya mengaku sampai 2002. Padahal orang-orang yang di sini itu ada yang berani bersaksi, beliau sampai dengan 2010, 2015, bahkan 2017 itu masih aktif di sini. Dan yang paling menarik lagi, Mas, masih bikin acara di belakang sini kemarin, ya, itu pada tanggal 1 Mei 2025 barusan, dan itu kan orang jadi bertanya-tanya, ngapain juga tiba-tiba ngumpulkan orang dan kemudian membuat acara. Dan semua orang juga kaget ketika tiba-tiba dia menjadi relawan, ya. Itu orang tahu menjadi relawan dan kemudian mobilitas vertikal. Menjadi relawan Jokowi dan pernah menjabat sebagai wakil menteri desa. Betul, pernah menjabat wakil menteri desa, pernah menjabat sebagai komisaris BUMD dulu, kemudian komisaris BUMN, dan sekarang staf khusus wakil. Oke, Bapak begini Bung Roy Suryo, tudingan ijazah palsu Jokowi dibuat di Pasar Pramuka ini memang sudah menjadi perbincangan publik. Ya. Tapi yang harus dibuktikan adalah lokasinya. Anda berani menunjukkan lokasinya? Ya, kalau lokasi bekasnya Pasar Pojok Pramuka yang terbakar ada. Oke. Dan kira-kira bekas kiosnya pun ada. Bisa kita lihat di sana? Bisa kita lihat di sana. Boleh, Bung Roy? Mari. Saudara, saya akan tunjukkan. Untuk pertama kalinya Bung Roy Suryo akan mengajak secara langsung dan memperlihatkan kepada publik lokasi kios yang pernah beroperasi dan disebut mencetak ijazah dalam tanda kutip palsu Presiden ke-7 Joko Widodo. Ya. Areanya masih lurus ya. di sana, ya. Dan ini anehnya, kenapa masyarakat yang dulu eks ini itu menyebut ini bukan sekedar terbakar, ya, tapi dibakar. Karena satu, peristiwanya terjadi jam 5 sampai setengah 6. Jam 5 sampai setengah 6 pagi. Kebakaran selama 2 jam penuh. Habis sekitar 200 kios. 100 meter dari sini tuh hanya Polsek Matraman. 300 meter dari sini tuh Branber atau kantor madam bakaran. Masa habis? Itu terjadi di tahun akhir 2024 kemarin. Setelah ada setelah rame-rame kembali soal ribut ijazah palsu, dan akhirnya setelah itu kan awal itu kan ada pengaduan ke Bareskrim soal ijazah palsu. Areanya ini Bung Roy. Iya. Saya akan tunjukkan saudara, Bung Roy Suryo akan memperlihatkan kepada kita bahwa masih ada seperti sisa-sisa bangunan yang kemudian diduga dulunya merupakan kios dari Pasar Pramuka Pojok, ya? Oke. Kalau bisa ngintip, bisa nggak kameranya, lensanya masuk gitu? Bisa. Ya. Coba. Ini ya? Ya. Jadi dulu ada sekitar 200-an lebih kios di sini. 200 kios lebih. Dan orang nggak usah nutupin lah. Orang nggak usah nggak tahu. Ya, dulu ini terkenal banget. Bahwa yang namanya Pasar Pramuka Pojok itu sangat terkenal. Dan boleh dikatakan kalau tadi didengarkan dari statement Pak Bitor, ya, bahkan dia juga mengaku banyak petinggi dari partainya itu yang membuat juga di sini. Gitu. Dan itu sudah Anda konfirmasi kepada mungkin orang-orang di sini? Sudah. Ya, mereka juga bilang sering Pak dulu ada orang membuat kayak gitu. Cuman kalau sekarang bukan nggak berani loh. Sekarang di belakang Pak bisik-bisik. Jadi masih ada. Masih ada. Nah, kita tidak bisa sembarangan masuk karena sudah ada plang juga yang tertulis bahwa tanah ini milik salah seorang yang berada di sini dan dilarang masuk tanpa izin pemilik. Tertuang juga pasalnya di sana dalam pengawasan salah satu law firm. Bung Roy, saya ingin tanyakan tadi tulisan yang tidak menerima ijazah edit, ya? Di mana itu? Itu. Oh, ini tempatnya ya? Pak Haji. Oke, ini di salah satu kios di
Dulunya Pasar Pramuka Pojok, Iya. ini salah satu kiosnya. Boleh saya tunjukkan mungkin ya? Pak Haji ini pemilik kios ini ya Pak ya? Pemilik kios ini. Saya boleh lihat itu Pak, ada tulisan tidak menerima jasa edit ijazah ya Pak ya? Mohon izin ya Pak ya? Oke. Saudara, saya akan tunjukkan, ini adalah yang disampaikan oleh Bung Roy tadi bahwa ada Ini masuk aja Pak. Masuk aja deh. Oh tuh boleh tuh di semacam tulisan yang ditempel di kios bertuliskan perhatian, ini tokonya ya, tidak menerima jasa edit ijazah. Yang paling pertama Bung Roy, kartu keluarga, KTP, nota, faktur, dan dokumen penting lainnya, atau atas nama pemalsuan dokumen. Ini ditempel sudah lama Pak Haji? Udah, sejak mulai ini kita kan tahu dulu. Iya. Kita tuh nggak mau yang sport jantung ini. Oke. Tapi praktik-praktik nakal itu ada Pak? Mungkin sama Itu nggak orang yang tidak. Cuma dengar ada. Saya akan menjelaskan bahwa Bapak Maman Paiman tidak terlibat. Itu nggak ada membahas begitu itu tidak, dokter. Bohong. Saudara, tak hanya Roy Suryo yang saya undang secara langsung untuk datang ke Pasar Pramuka, Jakarta. Saya juga mengundang pemilik kios yang dituding mencetak ijazah Joko Widodo di Pasar Pramuka, Iman Raharjo. Namun melalui pesan singkat, mantan Wakil Menteri Desa di era Presiden ke-7 Joko Widodo tersebut belum berkenan untuk hadir secara langsung di Pasar Pramuka, Jakarta. Saudara, saya masih berada di Pasar Pramuka Pojok Jakarta meskipun Pak Paiman Raharjo, pemilik kios yang dituding mencetak ijazah palsu Jokowi tidak hadir, tapi saya hadirkan orang-orang dekatnya. Ada Wakil Ketua Umum Jokowi Mania dengan Bung Andi Azwan, dan juga dan juga ada Pak Sungkono, pemilik kios yang dibeli oleh Pak Paiman, betul ya Pak ya? Dan juga Pak Haji Soleh adalah mantan pedagang di Pasar Pramuka Pojok. Oke. Bapak, terima kasih sudah meluangkan waktu. Saya ingin ke Pak Andi dulu. Pak Andi, saya sudah coba untuk mengajak Pak Paiman datang ke Pasar Pramuka, tapi beliau belum berkenan. Anda tahu alasannya? Ya, terus terang aja ya, menurut saya secara kemanusiaan, beliau juga terpukul dengan adanya fitnah-fitnah ini, ya kan? Bagaimana beliau, ya kita tahulah, jabatan beliau dicopot karena ada masalah seperti ini. Jabatannya sampai dicopot? Sempat tercopot jabatan. Dari salah satu perusahaan salah atau? satu komisaris, ya kan? Makanya harus dikelirkan sebetulnya seperti apa. Ini kan fitnah-fitnah ini kalau kita tidak lawan dengan pembuktian yang nyata secara fakta, ini akan membuat mereka ini semakin semena-mena terhadap kita. Karena mereka nggak tahu sama sekali apa yang ada di dalam ini. Gitu loh, ini luar biasa. Tidak tahu sama sekali apa yang ada di dalam ini. Di balik seng ini. Tidak tahu sama sekali. Tidak tahu sama sekali. Karena gini, Bung Andi. Ya. Kita tahu yang pertama kali mencetuskan bahwa ijazah Pak Jokowi dituding dibuat di Pasar Pramuka Pojok adalah Bung Beter Suryadi. Awalnya kan dia menanyakan tentang pemilihan gubernur 2012 itu kan. Ijazahnya katanya dibuat dari sini. Dia sendiri tidak masuk bagian dari namanya tim kampanye pada saat itu. Menyebutkan nama sekretariat aja dia udah salah. Itu udah pertanyaan besar buat kita. Ada apa seorang Beternya tiba-tiba muncul? Yang jelas ini berbeda dengan Roy Suryo, Risma dan sebagainya. Apakah dia ingin menjadi pahlawan? Padahal itu semuanya omong kosong. Malah saya mempertanyakan beliau ini secara psikologisnya, ya. Dia mengatakan itu, mengatakan fitnah dan sebagainya. Ada apa untuk itu? Saya rasa mungkin terganggu secara psikologisnya untuk itu. Oke, tapi untuk sebagai gambaran pemahaman umum dan juga sebagai bentuk konfirmasi, betul Pak Paiman pernah punya kios di sini ya? Ya, ya. Oke, itu pada tahun berapa, Bung Andi? Itu kan dari tahun 97 ya. 95 pertama dia muncul, 97 dia mempunyai kios, ya kan. Kemudian ya nanti dijelaskan oleh Pak Sungkono yang lebih ini. Kalau saya menjelaskan lebih enak, ini pelakunya langsung. Oke, tapi saya konfirmasi dulu saudara bahwa betul Pak Paiman Raharjo, Wakil Menteri Desa di era Presiden Jokowi, betul pernah memiliki kios di sini. Pak Sungkono, mungkin bisa diceritakan Pak, Bapak adalah pemilik kios yang saat itu dibeli oleh Pak Paiman, betul ya? Itu ceritanya gimana Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Sungkono dan rekan-rekannya bahwa
saya menyiapin isu-isu tentang ijazah palsu tentang Jokowi, akhirnya Bapak Maman Paiman akhirnya terlibat tentang ini semua, maka saya akan menjelaskan bahwa Bapak Maman Paiman tidak terlibat. Saya pastikan. Terus waktu itu Pak memang betul punya kios ini. Punya kios ini 2 ini langsung dia dijual. Posisi saya memang di belakang, pengetikan punya om saya. Pengetikan punya om saya, akhirnya Mas Maman dijual beli sama saya dengan harga om saya harga 7 juta. Pak Sungkono, tadi Anda menyebutkan bahwa kios milik Pak Paiman yang pertama itu ada di depan dari Pasar Pramuka Pojok ya Pak ya? Ya, dari sini. Di sini? Ya, tanya di sini. Bisa ditunjukkan Pak? Kita bisa lihat dari sana ya? Boleh ya? Oke. Silakan Pak Sungkono. Saya akan coba tunjukkan saudara dengan Pak Sungkono sebenarnya posisi kios dari Pak Paiman yang saat itu ada di Pasar Pramuka Pojok ini di mana, saya akan coba tunjukkan. Saya akan coba naik sedikit saudara untuk menunjukkan dan memastikan posisi dari kios Pak Paiman dulu yang mana Pak? Mana dia deh? Jauh dari sini. Yang jauh dari sini? Jauh, ini penduduk ini. Oh, ini penduduk. Tempat yang tadi, yang pertama tadi. Sebenarnya. Oh, di pojok sana. Bukan yang bangunan sisa-sisa ini. Tidak ada kayak. Bukan yang ini nih. Coba saya lihat dari sela-sela sini ya. Bukan yang warna pink itu? Bukan. Bukan. Oh, tumpukan kayu, tumpukan kayu itu ada. Oh, tumpukan kayu ya. Oh, tumpukan kayu itu ya? Sekitar itu. Berarti menghadap ke arah sana yang tadi kita ngobrol ya? Perlu dipahami oleh publik adalah kios yang kemudian dibeli oleh Pak Paiman ke Om Pak Sungkono itu dulunya kios apa Pak? Betul percetakan atau pengetikan? Pengetikan. Di zaman itu nggak ada begitu, cuma pengetikan murni. Hanya pengetikan? Pengetikan. Ya, dari universitas mana kan banyak pengetikan murni ada di situ. Oke. Itu situ. Pengetikan apa saja Pak? Ya skripsi khusus, hanya skripsi. Di situ hanya skripsi semua, nggak ada lagi. Ijazah? Nggak ada. Skripsi pun itu nggak kepegang daerah waktu itu. Karena udah Pancos, dari mana ke situ semua. Banyak mahasiswa yang kesini semua. Waktu itu komputer belum ada untuk kayak sekarang gitu, dengan harga murah. Waktu itu mahal. Nah habis itu saya udah nggak ketemu kontak-kontak lagi dengan Profesor Maman. Habis itu ya udah, karena kemarin ada halal, bisa tegaskan halal bihalal, saya ketuanya. Saya yang hanya untuk ibu-ibu sebetulnya. Pak Maman sebetulnya nggak mau hadir, saya paksakan. Orang merasa punya teman berhasil, masa nggak ada mau hadir. Itu cuma ibu-ibu berapa orang? 9 orang kalau 11 orang. Tidak, itu dilaksanakan pada tanggal 1 Mei ya. 1 Mei itu nggak ada membahas begitu, itu tidak dokter. Bohong besar, saya yang tanggung jawab itu. Jadi mesti jelas juga, Maman ini panggilan, beliau ini panggilan akrab. Panggilan akrab ya? Dari Pak Paiman. Kalau kata Bung Roy Suryo, Pak dosen. Ya. Betul nggak? Apa dia panggil Pak dosen di dalam Pak? Orang bilang Pak dosen, Pak dosen. Mana jadi dosen, dari mahasiswa kalau bagaimana? Udah dia masih saya yang ngetik skripsinya 3,8 IP. Tulis tangan saya yang ngatiin. Tuh, dia orangnya cerdas, pintar. Tapi setelah 2002, Pak Sungkono masih ada di Pasar Pramuka Pojok? Masih, istri saya orang situ. Kalau Pak Paiman? Pak Iman udah nggak pernah sini lagi. Dari tahun 2002? Nggak pernah sini. Saya nggak pernah lihat, nggak pernah nginjek di sini. Kalau ada yang sebut 2017 kalau memang ada yang injek, ya silakan datang ke diamannya. Dibuktikan kebenarannya. Kalau ada yang kalau di lebih 2017, iya, memang aktivitas masih di sini, salah itu. Salah, betul. Oke. Saya ingin ke Pak Soleh. Pak Soleh, bahwa ada salah satu tudingan juga, kenapa akhirnya Pasar Pramuka Pojok ini terseret karena disebut oleh mungkin Bung Roy Suryo dan sejumlah pihak adalah lokasi penggelapan dokumen. Betul demikian, Pak? Ya, kalau untuk keseluruhan saya walau alam ya, masing-masing itu punya pekerjaan, masing-masing punya aktivitas. Saya nggak bisa ngomong, cuman pada umumnya sih orang pada bicara ke situ. Tapi saya kira tidak benar, tidak semua juga. Salah satu disampaikan oleh Bung Roy Suryo, Pasar Pramuka di akhir tahun 2024 itu dalam tanda kutip dibakar. Betul, Pak? Kalau masalah dibakar atau tidak dibakar itu walau alam, balik lagi ya. Karena di Pasar Pramuka Pojok ini sudah tidak ada aktivitas lagi. Bung Andi, bahwa tadi seluruh tudingan dari pihak seberang mungkin ya, pihak Bung Roy Suryo CS ini sudah dibantah oleh Pak Sungkono dan juga Pak Haji Soleh. Anda menangkapnya tudingan ini arahnya kemana sebenarnya? Ya, kita lihatkan begini. Jadi ketika dia sudah tidak punya argumen-argumen lagi,
yang memperkuat pembenaran dia, ya, ini mencari celah-celah lagi seperti apa kaitan-kaitannya kan. Jadi kan sini hadir semua sebagai pelaku sejarahnya di sini, bukan omon-omon atau kata-katanya dari mereka itu, ya kan. Mereka mengatakan membuat suatu narasi-narasi yang negatif sehingga apa? Masyarakat ini tertipu oleh mereka semua itu. Joko Widodo harus mempertanggungjawabkan atas pemalsuan ijazahnya. Hak asasi Pak Jokowi sebagai terlapor juga harus dilindungi. Sekarang mereka minta lagi gelar, masih belum puas. Ijazah ini sudah direkayasa pada bagian logo, pada bagian foto, bahkan ketika kita elas raful kelihatan sekali. Tuh, hancur. Foto di ijazah Jokowi tidak cocok dengan wajah Jokowi. Cocoknya dengan siapa? Namanya Dumatno Budi Utomo. Huruf A-nya mencotot. Mencotot itu artinya keluar. Jadi tidak identik. Analisis yang dilakukan oleh ahli dari pihak penuduh sama sekali tidak berdasar. Penyelidik mendapatkan dokumen asli ijazah sarjana atas nama Joko Widodo, maka antara bukti dan pembanding adalah identik atau berasal dari satu produk yang sama. Meski Bareskrim Polri menyatakan ijazah Jokowi identik asli berdasarkan uji forensik dan telah menghentikan penyelidikan, namun polemik tudingan ijazah palsu Jokowi tetap berlanjut. Pihak pelapor Tim Membela Ulama dan Aktivis atau TPUA menolak hasil uji forensik dan meminta Bareskrim lakukan gelar perkara khusus. Gelar perkara khusus pun dilakukan 9 Juli lalu, namun hasilnya belum diumumkan ke publik. Sementara itu, Pengadilan Negeri Surakarta juga telah menghentikan perkara terkait tudingan ijazah palsu Jokowi. Yang pada pokoknya menyatakan Pengadilan Negeri Surakarta tidak berwenang mengadili perkara itu. Ya, sehingga dengan adanya putusan setelah itu, akhirnya putusan itu menjadi putusan akhir yang mengakhiri perkara nomor 99 ini di Pengadilan Negeri Surakarta. Kini bola panas bergulir di Polda Metro Jaya. Polda Metro Jaya menerima 2 laporan yang dianggap merugikan Jokowi. Laporan dilayangkan tim advokat Pradi Bersatu kepada Roy Suryo CS atas dugaan penghasutan dan penyebaran berita bohong. Pasal yang dikenakan yaitu pasal tentang penghasutan, pasal Undang-Undang ITE, serta pasal perlindungan data pribadi. Presiden ke-7 Joko Widodo juga turut melaporkan Roy Suryo CS. Pasal berlapis dilayangkan, mulai dari pasal fitnah, pencemaran nama baik, hingga pasal Undang-Undang ITE. Sejumlah saksi pun telah dimintai keterangannya oleh Polda Metro Jaya. Usai tim Dipo Investigasi mendatangi lokasi KKN Jokowi, tim memperoleh informasi bahwa pada tanggal 24 Juni 2025, Polda Metro Jaya mendatangi Desa Ketoyan. Selain mendatangi Desa Ketoyan, polisi juga memeriksa Karno di rumahnya di Boyolali pada 25 Juni lalu. Selain itu, saksi yang diperiksa adalah Roy Suryo yang mengunggah dan menganalisis dokumen ijazah Jokowi secara digital. Roy 2 kali diperiksa Polda Metro Jaya sebagai saksi terlapor. Sama seperti Roy, Rismon Sianipar, seorang ahli digital forensik yang ikut menganalisis ijazah Jokowi, telah diperiksa 2 kali. Nama Dr. Tifa juga termasuk dalam daftar saksi terlapor. Ia telah menjalani pemeriksaan pada 15 Mei dan 11 Juli 2025. Ketua TPUA Egy Sujana juga turut diperiksa pada 7 Juli 2025. Ia tercatat sebagai pelapor awal kasus ini ke Bareskrim pada Desember 2024. 2 anggota TPUA lainnya yakni Rizal Fadilah dan Kurniatri Royani juga turut diperiksa Polda Metro Jaya. Tak hanya pihak terlapor, Ajudan Jokowi Kompol Syarif Muhammad Fitriansyah juga penuhi panggilan Polda Metro Jaya pada 3 Juli 2025 sebagai saksi dari pihak Jokowi. Usai memeriksa para saksi, Polda Metro Jaya resmi menaikkan status perkara ke tahap penyidikan. Naik tahap penyidikan berarti polisi akan segera menetapkan tersangka atas kasus pencemaran nama baik dan penghasutan maupun berita bohong. Dalam gelar perkara disimpulkan ditemukan hasil penyelidikan sudah ditemukan dugaan peristiwa pidana sehingga perkaranya ditingkatkan ke tahap penyidikan. Saksi-saksi dari pihak korban, kemudian nanti ada
dugaan terlapor itu juga nanti dilakukan pemeriksaan dalam tahap penyidikan. Kini publik menanti kelanjutan proses hukum atas polemik ijazah palsu Jokowi. Akankah polisi mampu menuntaskan polemik yang bergulir? Saudara, saya tiba di depan dari markas besar Kepolisian Republik Indonesia. Saya akan masuk ke dalam untuk mengikuti secara langsung, saudara, gelar perkara khusus terkait dengan tudingan ijazah palsu Jokowi. Lalu pertanyaannya adalah, apakah Polri akan mampu mengungkap kebenaran terkait dengan tudingan polemik ijazah palsu? Saya akan langsung masuk, saudara. Salah satu pihak yang paling ditunggu kehadirannya, termasuk juga penuding ijazah palsu Joko Widodo, Bung Roy Suryo, sudah tiba di markas besar Kepolisian Republik Indonesia. Bung Roy, apa kabar? Ada. Alhamdulillah baik. Siap, Bung. Sedikit saja, Bung, sebelum nanti kita masuk ke gedung Barreskrim. Apa yang kemudian Bung Roy bawa untuk membuktikan bahwa tudingan ini valid? Gini, jadi kita ingin melengkapi penjelasan dari Puslapor dari dalam konferensi pers beberapa yang lalu. Ya, kita menyambut baik undangan ini. Jadi saya nanti tidak diberi kesempatan akan menyampaikan misalnya analisis teknis ya. Boleh ditunjukkan, Bung Roy? Boleh. Analisis teknis ini isinya adalah paparan saya ya tentang bagaimana hal-hal yang sudah ditemukan. Misalnya kapan dekan Fakultas Kehutanan waktu itu. Kemudian ada unggahan dari Saudara Sandi ya. Kemudian analisis ELA, error level analysis. Kemudian apa itu artinya ELA? Saya terangkan juga bagaimana hasilnya kalau ijazah itu tidak error, banyak errornya seperti ini ya, termasuk perbandingannya ya. Kemudian ada juga perbandingan face comparison ya. Kalau foto saya dengan sekarang kalau memang orangnya sama pasti akan match ya. Kemudian kalau orangnya tidak sama, ini tidak match. Itu tidak match. Iya kan? Kemudian kalau orangnya lain ya justru match. Ini adalah sosok DBU ya, itu malah match. Kemudian ijazah yang tampilkan di pada saat konfres ya. Ini adalah ijazah nomor 1 nomor 1120. Nah, saya menggunakan 3 pembanding. Sebentar, ini berarti ini pembanding yang dibawa oleh saya, Bung Roy Suryo. Ya, 1115 miliknya Pronojiwo, kemudian 1116 miliknya Almarhum Mulyono, 1117 miliknya Sri Murtiningsih ya. Nah, kesimpulannya apa? 3 ini ternyata match. Tapi 3 ini tidak match dengan ijazah 1120 milik Joko Widodo. Contohnya di sini. Ini lihat ada logo, kemudian ada A, logo ada A, sama persis. Tapi ternyata 1120 miliknya Joko Widodo malah keluar. Artinya ini tidak match ya. Singkat saja, Bung Roy, sebelum kita masuk, sebelum nanti masuk, apakah kemudian sejumlah bukti yang kemudian dibawa ini oleh Bung Roy Suryo akan mampu membuka kembali penyelidikan yang dilakukan oleh polisi? Ya. Ya. Insya Allah saya percaya, meskipun ini kan upaya kita, ikhtiar kita, upaya dari manusia, insya Allah akan mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita akan saksikan bersama, Bung Roy. Terima kasih untuk waktunya. Saudara, sejumlah awak media sudah menanti kedatangan dari pihak PPUA dan juga Roy Suryo, termasuk Wismon Sianipar. Kita akan menunggu apa yang kemudian akan disampaikan. Oke, gitu ya. Bung Roy, ketika nanti 3 ijazah itu misalnya polisi meminta untuk dihadirkan orangnya, Bung Roy siap nggak? Sangat setuju, silakan hadirkan. Pronojiwo silakan hadir, Sri Murtiningsih silakan hadir, tapi Almarhum Mulyono ya. Kita challenge, kita tantang polisi untuk menghadirkan Pronojiwo, Sri Murtiningsih dan orang-orang yang sudah di sini. Sejumlah awak media masih menunggu gelar perkara khusus yang terus digelar oleh Barreskrim Mabes Polri terkait dengan tudingan ijazah palsu Jokowi yang kurang lebih sudah berjalan 2,5 jam. Namun untuk menyegarkan kembali ingatan Anda, kami akan hadirkan pernyataan dari Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Mabes Polri pada tanggal 22 Mei 2025. Terkait ijazah, kita melaksanakan uji banding. Uji banding yang diuji adalah semua ijazah asli, baik pembandingnya itu ijazah asli pada angkatan dan tahun yang sama seangkatan beliau. Kita uji punya ijazah Bapak Jokowi, hasilnya identik secara produk yang dibikin oleh Direktorat Tindak Pidana Umum
adalah melaksanakan penghentian penyelidikan. Jokowi seharusnya hadir membawa ijazah yang disebut aslinya itu, tapi ternyata Jokowi tidak hadir. Itulah gambaran bahwa dia takut, dia pengecut. Joko Widodo harus mempertanggungjawabkan atas pemalsuan ijazahnya sampai masyarakat rakyat bangsa Indonesia tahu bahwa kita pernah dipimpin oleh presiden selama 10 tahun dengan ijazah yang palsu. Sekarang tolong dong, kepentingan hukum hak asasi Pak Jokowi sebagai terlapor juga harus dilindungi. Polisi juga sudah bilang ini asli, identik, tidak ada dugaan tindak pidana. Sekarang mereka minta lagi gelar, masih belum puas. Harapan kami, gelar tadi yang cukup sangat clear, mengatakan bahwa tidak ada indikasi pelanggaran apapun. Ini mengkonfirmasi bahwa ijazah Pak Jokowi itu asli dan sudah tidak perlu diperdebatkan lagi. Usai gelar perkara khusus, tim Dipo Investigasi menghubungi Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Mabes Polri, Brigjen Juandadi, untuk menanyakan hasil resmi gelar perkara khusus. Namun yang bersangkutan tidak menjawab. Saudara, sudah tersambung melalui sambungan Zoom ahli digital forensik yang saat ini sedang berada di Australia, Bapak Ruby Alamsyah. Pak Ruby, terima kasih banyak untuk waktunya, Pak. Sama-sama. Siap. Pak Ruby, saya ingin langsung ke poin yang akan kita bahas, Pak. Bahwa dalam gelar perkara khusus terkait dengan tudingan ijazah palsu Jokowi, Roy Suryo membawa hasil analisanya dengan uji error level analysis untuk kemudian menguji keabsahan ijazah Pak Jokowi. Sudahkah tepat metode itu, Pak? Metode itu salah satu metode yang biasa digunakan kalau kita mau mengecek sebuah keabsahan dokumen. Salah satu ya. Dan tidak bisa menjadi satu-satunya metode untuk menentukan sebuah keaslian sebuah dokumen atau sebuah file, sebuah image gitu ya. Karena digital forensik itu kan menganalisa barang bukti digital. Sedangkan kalau menurut saya pribadi, ijazah itu adalah produksi analog gitu kan, bukan digital. Artinya tidak bisa dibuktikan dengan ELA? Iya, kalau analog nggak perlu dibuktikan pakai ELA gitu ya, harus pakai teknik forensik yang analog gitu. Tetapi ini kita berandai-andai ini, kalau memang mau dilakukan forensik digital ya simple, lakukan scanning, lakukan capture image ijazah tersebut secara proper. Yang satu punya Pak Jokowi di-download, dianalisa dari hasil download media sosial yang terkompres file image-nya. Oke, itu satu. Kedua, yang dilakukan analisa ELA yang sama tetapi menggunakan pastinya tadi sebutkan ijazah asli beliau, pastinya kan di-scan dengan proper gitu kan. Nah, kalau di-scan dengan proper sama file image yang dikompres dari media sosial, logikanya kan kebayang kan, nggak apple to apple. Artinya ketika Bung Roy Suryo mengatakan ketika diuji ELA punya Roy Suryo itu jelas tingkat errornya sangat minim, tetapi ketika punya Pak Jokowi di uji ELA blurnya sangat banyak, berarti tidak valid, Pak, penyataannya. Iya, menurut logika saya itu pastinya yang dianalisa menggunakan ELA juga terhadap ijazah Pak Jokowi itu pasti hasilnya akan jelek. Karena apa? Karena dianalisa dari file yang terkompres di download dari media sosial Twitter tadi. Simple itu aja. Dibentuknya hukum acara pidana ini, undang-undang tentang KUHAP ini adalah untuk kepastian hukum. Kalau penghentian penyelidikan, menurut pengalaman saya selama 35 tahun 2 bulan di polisi, itu bukan kepastian hukum. Saya berperasaan memang kelihatannya ada agenda besar politik di balik isu-isu ini, ijazah palsu, isu pemakzulan. Ini perasaan politik saya.
proses pelaporan ijazah tentunya Polri akan bekerja profesional terkait dengan legal standing dan sebagainya. Nanti akan kita libatkan dari pihak eksternal untuk kemudian bisa melihat, nanti bisa dilihat, diuji oleh pengawas dari eksternal. Di hadapan saya, saudara, sudah ada Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia periode 2013-2014, Komjen Pol Purnawirawan Ugroseno. Pak Ugro, terima kasih untuk waktunya, Pak. Pak Ugro, kita tahu, Pak, bahwa pada tanggal 22 Mei yang lalu sebenarnya Dirtipidum sudah menekankan bahwa penyelidikan terkait dengan tudingan ijazah palsu Jokowi dihentikan. Tapi polemiknya tidak berhenti, Pak. Menurut Anda apa yang salah, Pak? Ya, saya katakan bahwa dalam penegakan hukum sebagai bagian tugas kepolisian sesuai dengan undang-undang kepolisian, salah satu atau yang terakhir biasanya adalah penegakan hukum. Nah, dibentuknya hukum acara pidana ini, undang-undang tentang KUHAP ini adalah untuk kepastian hukum. Nah, kalau penghentian penyelidikan, menurut pengalaman saya selama 35 tahun 2 bulan di polisi, itu bukan kepastian hukum. Bukan kepastian hukum. Bukan. Itulah yang kemudian akhirnya timbul polemik yang tak berkesudahan. Iya. Oke. Artinya apa yang saya ingin sederhanakan, artinya apa yang kemudian disampaikan oleh Dirtipidum pada tanggal 22 Mei yang lalu seharusnya tidak menghentikan penyelidikan. Ya, seharusnya karena sudah diterima laporan itu, ya beda. Kalau dikatakan Dumas itu, ini masyarakat kadang-kadang juga masih rancu. Apa beda laporan polisi Dumas, LI dan sebagainya. Jadi di reserse tidak ada Dumas. Dumas itu biasanya ke Irwasum atau ke Propam. Bukan dalam rangka penyidikan tidak pidana. Kalau sekarang setiap laporan dibuat penyelidikan itu sepanjang masa. Sepanjang masa? Iya, tidak pernah berhenti di situ. Kenapa harus dihentikan di sini? Ini yang menjadi permasalahan krusial sekarang di sini nih. Di tengah polemik ini tentu harapan besar kepada Polri untuk kemudian dapat memberikan kepastian hukum, termasuk juga menyudahi polemik ini, Pak. Ada satu permintaan yang kemudian terus-menerus secara konsisten diminta oleh pelapor ataupun pemohon, yaitu meminta kepada Presiden ke-7 Joko Widodo menunjukkan ijazah aslinya. Nah, itu juga polemik juga ya, menanyakan ijazah asli atau tidak. Ada orang yang mau dengan ikhlas menunjukkan, ada yang tidak mau. Bagi saya kaitan dengan ijazah palsu ini, atau siapapun yang diduga memiliki ijazah palsu, jangan langsung diproses pada orang yang diduga memiliki ijazah palsu. Selama tidak digunakan, disimpan dia pribadi, dipasang di kamar, ya, itu tidak ada masalah. Tapi kalau digunakan untuk kepentingan nyalon wali kota, nyalon bupati, calon lurah, sampai nyalon gubernur dan presiden, itu baru muncul masalah. Makanya selalu saya katakan, seharusnya penegak hukum itu bergerak dari penggunaan ijazah yang diduga palsu. Jadi jangan berangkat perorangan. Kalau masih menyangkut ijazah Jokowi, pasti ada di sini ada relawan, ada pendukung beliau, ribut terus di masyarakat, tidak akan pernah selesai sampai kapanpun.